Oke, berikutnya adalah kita melihat struktur dari linguistik ya. Jadi atau bahasa, kalau bahasa tata bahasa. Sebenarnya kalau bahasa awamnya kita nyebutnya tata bahasa. Tapi tata bahasa yang dimaksud ini sebenarnya adalah suatu pola pengaturan pembahasaan yang itu merepresentasikan pengetahuan. Nah, jadi kita bisa lihat bahasa itu bukan hanya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Mereka kalau bahasa language body language gitu ya, bukan body language, tapi linguistik dalam harfiah ini adalah ya bahasa dalam konteks kita berkomunikasi gitu ya, sehingga diatur format standarnya menjadi EYD misalnya gitu ya, atau grammar dalam bahasa Inggris yang kemudian itu bisa dipahami oleh siapapun yang mempelajarinya. Nah, itu konteks linguistik. Sebenarnya kita bisa melakukan hal yang sama di era kita, di area kita di computer science. Kita punya bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman itu biasanya memang ditautkan dengan standar tertentu. Jadi standar tertentu itu ya bahasa pemrograman yang kita pakai. Kalau kita memprogram dengan menggunakan Python atau menggunakan Java atau menggunakan Perl atau C++ dan lain sebagainya, maka kita akan mengikuti standar mereka bagaimana mengeksekusi suatu komponen tertentu. Sehingga ketika orang lain membuka source code kita, mereka akan jadi paham, oh ternyata bahasa pemrogramannya atau source code-nya itu melakukan proses seperti ini. Nah, itu adalah cara berkomunikasi. Nah, kalau kita lihat, jadi bahasa pemrograman atau bahasa linguistik sehari-hari itu mirip-mirip. Karena apa? Punya fonologi. Fonologi itu adalah pola. Ya, pola dari struktur dari tata bahasanya. Kita punya komen, punya perintah apa, punya sintak, dan seterusnya. Kemudian nanti morfologi. Morfologi itu style ya, atau behavior dari cara pembahasaan. Nah, ini juga penting. Kemudian sintak. Sintak itu penanda di mana kita bisa melihat itu perintah atau yang lain. Itu eksekusi apa. Kemudian semantik urutannya. Jadi gitu, keterkaitan satu sama lain. Kita bisa call ke sana, call ke sini, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah disclosure atau pragmatics ya. Jadi ada keterangan, ada catatan, atau ada hal yang lain yang nanti mendukung dan menjelaskan pola dari linguistik itu sendiri. Nah, ini menjadi penting ya dari konteks linguistik di pola bahasa. Nah, jadi ini sama. Nanti ini makanya kalau buat mahasiswa ilmu komputer melihat linguistik itu bukan sekedar cara kita berbahasa atau berbicara atau berkomunikasi. Tetapi lebih dari itu adalah cara kita mengkomunikasikan apa yang kita buat kepada orang nanti yang akan membaca source code tersebut. Itu yang jauh lebih penting ada di situ. Jadi semacam itu. Jadi makanya jangan heran semua beberapa bahasa pemrograman itu punya struktur yang harus diikuti. Jadi nggak boleh sembarangan ya. Jadi semacam itu. Kecuali memang kita berniat atau melakukan pengembangan bahasa pemrograman kita sendiri. Nah, kalau itu ya berarti kita harus membangun ini linguistik. Ya. Ini level penelitiannya memang sangat advance kalau sampai membuat hal-hal semacam ini. Nah, ini menjadi menarik. Ternyata kita ketika membuat bahasa pemrograman atau linguistik ini, kita harus memperhatikan faktor psikolinguistiknya. Jadi basis language acquisition-nya mana? Jadi misalnya kayak ya mostly bahasa pemrograman itu ya bahasa Inggris ya, jadi gitu ya. Jadi nature bahasanya bahasa Inggris. Nah, itu salah satu. Bisa juga boleh nggak kalau misalnya kita ubah itu? Boleh. Kita bisa sebenarnya mengubahnya dengan style bahasa Indonesia atau yang lain gitu ya. Nah, karena sebenarnya mirip-mirip saja. Kemudian nanti ada language production and comprehension. Jadi pemahaman sebenarnya. Jadi apakah dengan kita menggunakan, misalnya kayak Python, kenapa Python itu cocok sekali untuk pemrograman berbasis data gitu ya? Ya karena dia comprehension-nya itu sangat cocok dengan pengolahan data. Nah, tapi kalau kita bermain dengan Java ya belum tentu cocok gitu ya, karena Java itu jauh lebih cocok untuk semacam aplikasi modular misalnya kayak gitu. C++ ada lagi ya gitu. Laravel ada lagi. Jadi itu framework-framework yang dibuat memang comprehension-nya punya ciri khas tertentu. Kemudian ada discourse dan processing, termasuk memori, bagaimana mempermudah kita menangkap pengetahuan yang ada di dalamnya. Nah, kemudian nanti juga ada neurolinguistik ini ya. Nah, ini neurological underpinnings of linguistic knowledge and use ya. Bagaimana kita memastikan bahwa dalam penggunaan bahasa itu, struktur bahasa pemrograman dan lain seterusnya, itu memudahkan kita punya pengetahuan, memudahkan kita memiliki pemahaman yang teringat gitu ya. Jadi kalau kalian sudah sering pakai bahasa pemrograman itu kan lama kelamaan mendapatkan stylenya ya.
mendapatkan polanya, sehingga kadang mengetikkan bahasa pemrograman itu sudah nggak perlu pakai kamus gitu ya. Jadi jari sudah bisa menari, mau perintah apa tinggal gitu ya. Itu diterjemahkan kalau misalnya kalau kita pakai Google Colab itu kan kita cuma tulis import gitu, kemudian nanti panggil notasi, muncul itu listnya, jadi semacam itu implementasi ya di level teknologi untuk memudahkan terjadinya ini linguistic knowledge gitu. Nah, kemudian nanti akan terjadi yang namanya computational linguistic. Nah, ini yang menjadi kemudian kita kenal dengan diwujudkan dalam konteks-konteks yang ada di AI. Ya. Jadi algoritma mau supervised atau unsupervised itu bentuk dari computational linguistic. Jadi semacam itu. Nah, kemudian nanti ya bisa dikembangkan kembali menjadi cognitive linguistic ya. Bisa berupa prototype, background cognition, mental space, maupun cognitive grammar. Jadi ini adalah komponennya. Jadi cukup banyak kalau kita bicara linguistik atau penerapan dalam tadi apa namanya sesuatu yang mendokumentasikan suatu pengetahuan atau proses dan itu tujuannya untuk kemudian bisa dibaca dan dipelajari oleh orang lain begitu ya. Makanya kadang kita perlu melihat ya kalau bicara di kita source code itu sebenarnya bukan hanya sekedar source code gitu. Jadi kalau kita pelajari source code itu suatu data yang bisa menunjukkan ini pola-pola kognitif science ini, linguistiknya kayak gimana sintaknya itu standar apa tidak. Ini dalam keilmuan software engineering. Jadi software engineering kalau di Australia atau di Eropa Timur ya, di Austria dan kemudian yang lainnya, itu arahnya ke sini. Jadi bukan mengembangkan software semata, tetapi mempelajari atau menganalisis source code gitu ya. Jadi semacam itu. Jadi itu menarik. Ini kalau nanti terkait dengan software engineering yang seperti itu nanti kita punya ahlinya. Ini Pak Arif ya. Pak Arif itu sedang di Melbourne atau Monash saya lupa, tapi di Australia. Itu risetnya ada di sini. Ini sedang saya tunggu-tunggu nanti kepulangannya untuk kita kembangkan riset di software engineering. Kita nanti bikin software engineering group riset yang arahnya ke sini sebenarnya. Jadi bukan yang ke arah pengembang bikin aplikasi atau sistem informasi, tapi lebih ke arah tadi mendalami source code-nya, pola source code-nya, dan seterusnya. Karena ini banyak. Ini seperti kayak di Kaggle itu ada datasetnya. Datasetnya banyak banget. Itu ada pengembangan software open source ya, seperti di SourceForge dan sejenisnya itu kan sangat banyak sekali, itu penuh dengan source code dan itu bisa menjadi bahan kita untuk penelitian. Nah ini penting ya. Jadi itu entah kenapa penelitian itu sekarang itu tidak kita lirik ya. Jadi saya juga heran. Harusnya komputer science malah ke situ. Ini yang berkembang kalau di Indonesia malah di ITB yang kayak gitu. Nah ini salah satu hal yang mungkin belum ada orangnya atau peneliti yang komit di situ ya. Karena memang ya sesuatu yang mungkin nggak aplikatif ya, tapi filosofis sebenarnya gitu. Nah, nanti juga akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Nah, nanti kita akan punya cognitive relevance in linguistic ya. Jadi nanti akan menjadi bahasa yang universal dan juga grammar yang universal. Jadi kayak gitu. Nah, ini berarti universal itu bisa diterima oleh masyarakat luas. Dalam hal ini masyarakat luas ya para peneliti di computer science dan sejenisnya. Nah, kemudian nanti juga ada ini ya, ada isu competence dan performance ya. Jadi bahasa. Jadi kenapa kok pakai bahasa pemrograman lambat gitu? Nah, itu kan sebenarnya nanti perlu diteliti. Itu mungkin di model grammar atau di model linguistiknya perlu diperbaiki agar kemudian pada level tertentu bisa terjawab permasalahan-permasalahan yang penting. Kemudian nanti ada ini keterhubungan antara language dan logic ya, jelas karena bahasa itu menjelaskan logika yang ada. Kemudian symbolic representation juga penting, jadi semantik dan lain sebagainya. Kadang icon atau marker-marker atau penanda sintak yang dalam bahasa pemrograman itu merepresentasikan sesuatu yang sifatnya simbolik ya, jadi semacam itu. Nah ini menjadi contohnya kalau di Python ya pandas gitu kita wakili jadi PD, gitu. Pandas as PD gitu ya. Nah as-nya ini kan symbolic representation agar menjadi lebih mudah nanti dalam eksekusi. Nah contohnya semacam itu. Simple case-nya. Nah, ini tantangannya. Ya, kalau kita udah bicara artificial intelligence, maka kita tidak hanya melihat artificial intelligence itu hanya sebatas metode atau algoritma, gitu, tetapi lebih dari itu. Nah, bagian ini akan saya jelaskan di minggu depan, karena ini akan menjadi basis kita untuk mendalami lebih lanjut
terkait dengan filsafat ilmu komputer. Kenapa artificial intelligence? Ya mungkin sudah terjawab karena kita akan berdiskusi juga mengenai salah satu bentuk dari cognitive science yang kompleks ya dan komplit itu ya artificial intelligence di dalam banyak sektor. Kira-kira itu ada diskusi, ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa sekalian, silakan. Nah, clear ya, oke baik. Kalau tidak ada pertanyaan tidak apa-apa. Jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai nanti apa namanya berikutnya ya.